Puji Tuhan, shalom. Kok kayaknya kurang semangat semuanya, shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini saudara? Ya ampun Pak Fauzi, ini jawabannya luar biasa tapi suaranya kurang luar biasa. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara, PD Immanuel? Apanya yang luar biasa Bapak Ibu? Tuhan luar biasa terus? Apalagi yang luar biasa? Apa Pak? Hidupnya luar biasa, apalagi? Berkatnya luar biasa, apalagi? Anugerahnya luar biasa, apalagi? Rohani-rohani banget ya di PD Immanuel ini ya. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, yang hari ini engkau ada di rumah Tuhan, hari ini memuji menyembah Tuhan sepanjang hidupmu, atau mungkin katakanlah sepanjang satu minggu belakangan ini, yang mengalami berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan luar biasa, boleh angkat tangan? Oh semua, apa kabar hari ini saudara? Luar biasa ya. Adakah di antara, tahan dulu tepuk tangannya bentar, semangat banget ya. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini hadir di rumah Tuhan? Engkau punya pergumulan, engkau punya masalah, punya persoalan gak selesai-selesai. Berdoa kok kayak ini gak terjadi, sakitnya gak sembuh-sembuh, pergumulannya makin berat, boleh angkat tangan? Apa kabar hari ini? Wih mantap. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kabar kita luar biasa bukan karena segala sesuatu sedang baik dalam hidup kita. Banyak orang berpikir ya kalau hidup saya gak baik-baik aja saya gak bisa bilang luar biasa. No, saya mau kasih tahu kenapa kabar kita luar biasa. Ini yang firman Tuhan katakan, Immanuel. PD Immanuel namanya ya Pak ya. Immanuel artinya apa Bapak Ibu Saudara? Allah beserta kita. Kalau kita belajar firman Tuhan bukan cuma sekedar Allah beserta kita, bukan cuma sekedar God with us, tapi God dwell in us. Tuhan tinggal di dalam kita. Artinya hari ini kalau saya mengalami berkat Tuhan, saya ada di posisi terbaik dalam hidup saya mungkin hari ini. Apakah Tuhan bersama-sama dengan saya saudara? Setuju ya, bersama dengan saya. Tapi kalau mungkin hari ini Tuhan izinkan saya mungkin mengalami hal titik terendah dalam hidup saya ada dalam lembah kekelaman. Saya mau tanya, Tuhannya tinggal di sana apa ikut bersama dengan saya? Saya mau kasih tahu, Tuhan yang tinggal di dalam saya, Tuhan yang tinggal di dalam Bapak Ibu Saudara adalah Tuhan yang luar biasa, yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Sekali lagi lihat kiri kanannya, katakan, kamu itu luar biasa loh dalam Tuhan. Saya lihat dari depan ini Bapak Ibu Saudara cuma lihat kiri kanan cuma iya. Sekali lagi agak dipukul dikit tapi jangan penuh emosi ya, kasih katakan, kamu itu luar biasa dalam Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mungkin saya minta gainnya naik dikit lagi boleh Pak di monitornya. Terima kasih. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Kalau boleh jujur tadi sempat ngomong Pak Fauzi ya. Pak, nama Pak Fauzi ini emang Fauzi beneran? Bukan Ikang Fauzi ya? Saya bingung loh tadi. Saya baca loh kok Pak Fauzi nih gitu ya. Senang sekali saya bisa di tempat ini, sempat cerita saudara, saya baru tiba di Indonesia tadi malam Pak, jam setengah 12 kurang lebih. Jadi memang karena sudah lihat penerbangannya harusnya jam 10 flightnya tiba di Indonesia, tapi satu dan lain hal kita di Doha itu transitnya cukup lama, tiba setengah 12 jadi kurang tidur, masih jet lag segala macam. Tapi saya melihat Bapak Ibu Saudara yang semangat memuji menyembah Tuhan hari ini luar biasa, semangat saya jadi terbakar. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Terima kasih untuk PD Immanuel, terima kasih buat Pak Fauzi, buat semuanya Koyohan dan seluruh pengurus PD Immanuel. Senang sekali, orang Jakarta bilang gak kenal maka gak sayang. Tapi kalau saya lihat dari tatapan Bapak Ibu Saudara ini belum kenal aja kayaknya udah sayang banget sama saya. Ya kan, saya Michael Panjaitan, saya orang biasa yang punya Tuhan luar biasa. Hari ini bisa melayani semua karena kemurahan Tuhan. Lewat lagu-lagu yang mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar atau pernah nyanyikan. Saya gak tahu Pak Fauzi ini jemaat di PD Immanuel ini nyanyi lagunya gak ya? Kita mau tes dulu, kalau mereka gak tahu saya pulang ke Jakarta. Masih ada flight gak nih? Boleh minta di F sebentar Kak? Kalau Bapak Ibu Saudara tahu lagunya kita nyanyi sedikit ya sama-sama ya. Tahun 2019. Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, takkan sampai selamanya. Tetap 2017 ku percaya dalam hidupku terukir dalam ku berserah dalam kekuatan, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku 2015 kuasamu terlebih. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan nih. Senang sekali ya. Lihat,
buat singernya semangat banget ya menyembah Tuhan. Nanti kita nyembah Tuhan lagi ya. Ternyata aman posisi saya di sini Pak. Terima kasih. Kalau nggak salah, saya ingat banget lagu Kuasamu Terlebih Besar. Gereja ini adalah gereja ketiga. Waktu itu saya ingat banget bersama dengan tim waktu itu yang di worship. Album itu 2015 Desember. Januari kami datang ke sini 2016. Dan setelah 2016 sekarang 2025. Saya bisa ada di sini kembali semua karena kemurahan Tuhan. Kuasa Tuhan terlebih besar ya Bapak Ibu Saudara, dan bersyukur untuk anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, percayakah bahwa Dia Tuhan itu yang gak pernah gagal dalam hidup kita? Caranya kita sering kali gagal, tapi firman Tuhan berkata gak ada satupun rancangan Tuhan. Gak dikatakan sedikit, tapi firman Tuhan berkata gak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Amin ya. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara bahwa kita itu hidup sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kalau mau dikasih tahu, saya lihat ini diminta kemarin nyanyi penyembahan sambil kesaksian. Mau bicara soal kesaksian, kebaikan, pertolongan dan kemurahan Tuhan. Gak akan habis waktunya. Saya dikasih waktu berapa lama Pak? 6 jam. Bapak Ibu mau 6 jam? Pak Fauzi bilang begini, mau 6 jam? Mau? Oh ada yang mau, saya gak mau masalahnya. Iya kan? Tapi intinya Bapak Ibu Saudara, saya mau menceritakan semua kebaikan Tuhan gak akan pernah habis. Karena dari saya sebelum lahir pun sampai saya ada hari ini, itu semua karena kuasa kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kalau orang-orang lihat mungkin Michael Panjaitan, oke banyak yang berkata, oh ya iyalah penyanyi atau ya pelayan Tuhan, hamba Tuhan atau apapun. Hidup saya itu gak seindah yang orang-orang lihat di sosial media Bapak Ibu Saudara. Saya mengalami banyak hal. Saya tahu penderitaan, persoalan, pergumulan adalah kesempatan yang terbaik untuk saya bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saya. Ada satu pujian, saya gak tahu Bapak Ibu Saudara ya. Boleh sambil nyanyi ya Pak? Boleh ya, kalau dibilang gak boleh pun saya mau nyanyi sekali-sekali doang datang ke sini. Di G Kak boleh. Ada satu lagu begini yang memberkati saya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Terus izinkanlah Tuhan untuk yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sama-sama nyanyi. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Siapa di sini yang pernah berdoa? Perhatikan ya. Siapa yang pernah berdoa dan doanya terjadi? Semua ya. Siapa pernah berdoa tapi doanya ada yang gak terjadi? Siapa yang berkata Tuhan itu selalu menjawab doa? Angkat tangan semua, keren ya. Tuhan selalu menjawab doa, amin. Pernah berdoa dan doanya terjadi? Pernah berdoa tapi doanya gak terjadi? Terus piye? Orang piye? Itu kan dari piye toh? Jadi gimana? Tuhan selalu menjawab atau kadang-kadang menjawab? Oh dia mulai tergoncang ya di belakang mulai, oh iya benar juga ya. Kayaknya tergantung moodnya Tuhan deh. Tuhan selalu menjawab. Pernah berdoa doanya terjadi? Pernah berdoa tapi doanya gak terjadi? Terus gimana? Tuhan selalu menjawab atau kadang-kadang? Kenapa banyak orang kecewa sama Tuhan? Hari-hari ini orang yang kecewa sama Tuhan itu orang-orang yang di gereja saudaraku. Yang sehari-hari melayani Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Saya punya banyak teman yang kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena apa yang dia pegang, Tuhan itu selalu menjawab doa, titik. Apapun yang saya minta harus terjadi. Tapi ternyata dalam Tuhan cara kerjanya Tuhan gak begitu. Tuhan selalu menjawab doa. Amin. Tapi jawaban Tuhan itu gak selalu iya. Ada masa di mana Tuhan berkata enggak. Ada masa di mana Tuhan berkata tunggu mungkin dalam doa Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau hari ini dengan apa yang Bapak Ibu Saudara minta dan Tuhan bilang enggak, bukan berarti Tuhan jahat. Tuhan siapkan yang jauh lebih baik, lebih dari apa yang dapat kita minta dalam Tuhan. Alkitab mencatat saudaraku,
Marta, ini kalau saya lihat ini wajah-wajah jemaat PDI Immanuel ini Pak, wajah-wajah Alkitab semua nih. Baca firman Tuhan tiap hari kayaknya ya. Alkitab mencatat ada Maria, ada Marta, dan saudara mereka namanya Lazarus. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes, mereka ini sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Artinya beda dari yang lain. Ini dekat banget. Bahkan firman Tuhan berkata, Yesus memang mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Waktu itu Lazarus sakit. Maria dan Marta mungkin menjaga saudaranya yang sakit. Kenapa? Karena firman Tuhan mencatat Maria dan Marta minta tolong sama orang. Tolong ya, sampaikan kepada Tuhan Yesus ya. Kalau saudara kami ini sedang sakit. Bahkan firman Tuhan berkata begini, tolong ya sampaikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sedang sakit. Harusnya Maria dan Marta bisa ngomong, tolong ya sampaikan kepada Tuhan Yesus ya. Lazarus sakit nih, betul nggak? Tapi apa yang membuat Marta dan Maria berkata, dia yang engkau kasihi. Ada satu harapan di sana, ada satu ekspektasi di sana. Zaman sekarang di Indonesia ini ada istilah orang dalam, betul nggak? Siapa di sini yang pernah mengandalkan orang dalam? Jangan ada dusta di antara kita. Tuhan lihat tangan-tangan Tuhan. Siapa yang pernah mengandalkan orang dalam? Bapak Ibu Saudara, Maria dan Marta berpikir begini. Kenapa sampai mereka berkata, oh nggak ada tempat duduk ya by the way ya. Ini emang diri terus, nggak apa-apa, sejam kuat ya. Aduh terima kasih loh ya, saya baru nggak dari itu. Bapak Ibu firman Tuhan berkata begini. Maria dan Marta ngomong, dia yang engkau kasihi, Lazarus yang engkau kasihi. Kan harusnya bisa ngomong, Lazarus sakit nih Tuhan gitu. Tapi ternyata ada ekspektasi Maria dan Marta. Kalau orang yang gak dikenal Tuhan aja ditolong Tuhan. Kalau wanita yang pendarahan 12 tahun aja Tuhan Yesus gak kenal kok. Dia disembuhkan Tuhan. Kalau Bartimeus yang buta, firman Tuhan berkata waktu itu Yesus cuma lewat. Gak sengaja tinggal di sana, cuma lewat doang. Yesus gak kenal Bartimeus. Bartimeus saja ditolong Tuhan. Apalagi Lazarus yang dikasihi, pasti ditolong Tuhan. Segera, betul nggak? Orang yang lain juga langsung ditolong kok, apalagi ini. Urgent banget nih, lagi sakit nih, butuh pertolongan nih. Artinya apa? Orang dalam kan, betul ya? Orang lain aja ditolong apalagi ini. Tapi apa yang terjadi saudara? Mereka kan meminta, berharap, berdoa ya. Yesus menyembuhkan, ini pikiran Marta dan Maria. Caranya gimana? Yesus datang menyembuhkan, mungkin tumpang tangan mendoakan Lazarus. Kapan waktunya? Sesegera mungkin. Karena ini orang yang dikasihi. Tapi ini yang firman Tuhan katakan. Waktu Yesus mendengar kabar itu, Yesus sengaja tinggal lebih lama lagi. Gak langsung datang Tuhan. Kalau orang baca ini kok jahat banget ya. Orang lain aja ditolong. Ini masa orang yang dikasihi gak ditolong? Tapi Tuhan Yesus mau menunjukkan bagi Marta dan Maria bahwa bukan dengan caramu, tapi dengan caraku kata Tuhan. Bukan dengan waktumu, dalam waktumu, tapi waktuku kata Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu, waktu mereka meminta supaya Yesus menyembuhkan Lazarus, Lazarus sembuh atau enggak? Halo? Yang berkata Lazarus sembuh. Yang berkata Lazarus enggak sembuh. Yang berkata terserah mau sembuh enggak sembuh, pokoknya kuasa Tuhan nyata waktu itu, boleh angkat tangan. Firman Tuhan berkata Lazarus enggak sembuh. Padahal Maria dan Marta minta Yesus menyembuhkan Lazarus. Mereka minta kesembuhan untuk Lazarus. Tapi Tuhan, God say, Yesus berkata no. Jahatkah Tuhan? Enggak. Tuhan mau menunjukkan kepada mereka, nanti bisa baca di rumah ya, Yohanes 11 kalau gak salah ya. Tuhan menunjukkan kepada mereka bahwa lebih dari sekedar menyembuhkan, Tuhan Yesus sanggup. Karena pada akhirnya Lazarus mati. Dan setelah mati, hari keempat, Yesus baru hadir di sana Bapak Ibu. Sedikit cerita ya, kepercayaan mereka waktu itu saudara. Orang yang meninggal, masih bisa search nanti di Google atau belajar firman Tuhan saudaraku. Kenapa sampai spesifik dicatat hari keempat Yesus baru hadir di sana? Hari pertama, menurut kepercayaan mereka, orang yang sudah mati hari pertama, jiwa dan rohnya masih ada di sekitar situ. Masih ada kemungkinan untuk bisa balik dan bangkit kembali. Hari kedua sama, masih ada di sekitar situ, masih bisa bangkit lagi. Hari ketiga juga sama. Tapi kalau sudah lewat hari ketiga dan gak terjadi apa-apa, maka mereka percaya jiwa rohnya orang ini akan pergi ke dunia orang mati dan gak akan pernah bisa bangkit lagi selama-lamanya.
Yesus hadir di sana saudara. Hari keempat, hari di mana orang berkata, nggak mungkin. Nggak akan pernah bisa terjadi. Yesus menunjukkan, selama ada Yesus, nggak ada kata terlambat. Di dalam Yesus selalu ada mujizat. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Saya jadi tiba-tiba teringat lagu kita tahun 2000, saya lupa Pak, 2017. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Ini yang firman Tuhan katakan. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Maria dan Marta cuma minta kesembuhan, tapi Yesus memberikan mereka lebih dari apa yang dapat mereka minta. Hari ini kalau engkau sedang berdoa meminta sesuatu dan gak terjadi, bukan berarti Tuhan jahat. Tuhan sedang mempersiapkan yang jauh lebih baik, lebih dari apa yang dapat Bapak Ibu Saudara doakan. Tapi seringkali kita ngatur-ngatur Tuhan, betul gak? Tuhan pokoknya gak mau tahu ya, gini Tuhan, gini Tuhan. Kita minta mobil, Tuhan kasih pesawat. Bapak Ibu pilih mana? Mobil atau pesawat? Pesawat. Om mau dipanas-panasin tiap hari di bandara. Intinya cuma begini, kalau Tuhan sudah kasih sesuatu, Tuhan tahu itu yang terbaik bagi kita. Yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Tuhan. Tapi yang terbaik dari Tuhan, itu pasti yang terbaik bagi setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dia selalu punya cara untuk menolong kita, amin Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita tuh khawatirnya luar biasa, fokusnya sama apa? Sama masalahnya. Fokusnya sama pergumulannya. Saya mau kasih tahu, hari ini saya bisa hidup sampai detik ini saudara semua karena kemurahan Tuhan. Gak pernah kepikiran dengan apapun. Tadi sempat cerita sedikit sama Pak Fauzi ya. Untuk ada di posisi atau katakanlah pelayanan seperti ini. Hari ini gak pernah kepikiran Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya cerita sedikit dalam waktu yang singkat ini Bapak Ibu. Saya itu tahun 2004 mengalami mujizat Tuhan. Kalau orang mengalami mujizat Tuhan, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar. Seorang Michael Panjaitan dari kampung, dari Tarutung. Ada orang Batak gak di sini Pak? Oh lumayan ya. Pantas kelihatan itu kayak Partangyangan suasananya. Yang gak ngerti ada translate di sini ya. Bapak Ibu, saya ini dulu mengalami mujizat Tuhan. Dan hamba Tuhan yang menjadi saksi hidupnya sampai hari ini adalah Kak Ekin, Pastor Jacqueline Selose, seorang hamba Tuhan. Dia yang mendoakan saya di Tarutung, saya gak bisa nyanyi sama sekali. Saya gak punya suara, Bang Joel pasti tahu ceritanya. Karena sampai hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara one day bisa ke Tarutung, tanya aja Michael Panjaitan. Cerita itu sampai hari ini diperdengarkan. Michael Panjaitan si suara angsa. Kenapa? Gak bisa nyanyi sama sekali. Bapak Ibu bilang, oh gak mungkin, it happen. Itu terjadi dalam hidup saya. Saya lahir bukan sebagai penyanyi. Saya mengalami pergumulan yang luar biasa dan saya berdoa. Saya minta didoakan Kak Jacqueline waktu itu, seorang hamba Tuhan yang datang ke kampung saya waktu itu KKR saudara. Saya melihat banyak orang dipulihkan Tuhan. Waktu itu Kak Jacqueline cuma nyanyi. Pendetanya dari Kanada. Pendetanya belum naik di pikiran saya. Pendeta itu harus khotbah dulu dong. Nanti altar call tumpang tangan satu-satu, jatuh satu-satu, baru mujizat Tuhan terjadi. Tapi saya ingat banget waktu itu hamba Tuhan ini minta Kak Jacqueline waktu itu untuk nyanyi sebelum khotbah. Satu yang lagu sederhana saudaraku. Boleh minta dia? Kak Ekin cuma nyanyi dengan sederhana, gak dengan suara yang gimana. Dia cuma nyanyi begini. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta dijelikan, perbuatannya bagiku. Berulang-ulang dia ajak semua orang menyembah Tuhan waktu itu. Tahukah saudara apa yang terjadi? Saya di belakang, di depan mata kepala saya masih penyembahan. Saya melihat ada orang dari rumah sakit ditandu saudara, bisa bangkit berdiri. Orang yang lumpuh bisa berjalan. Orang teriak-teriak, saya langsung kaget saudara. Wow, ini kan baru nyanyi, masa sudah ngalamin mujizat Tuhan?
Di situ saya langsung berdoa, Tuhan saya mau seperti dia, seperti Kak Iken waktu itu belum kenal. Saya katakan, saya mau kayak dia, lewat suaranya bisa memberkati banyak orang, Tuhan bisa jamah, Tuhan bisa tolong banyak orang. Tapi kenyataannya saya nggak bisa nyanyi sama sekali. Singkat cerita, saya didoakan Kak Iken waktu itu, kami berdoa sama-sama, dan 2004 kurang lebih 3 bulan setelah itu Tuhan kasih mukjizat dalam hidup saya. Saya nggak ngerti, benar-benar Tuhan benar-benar plek, Tuhan kasih suara. Saya masih punya rekamannya, saudara. Saya pernah posting di sosial media suara asli saya zaman dulu. Gak usah bernyanyi, nafas pun fales Bapak Ibu. Benar-benar gak bisa. Jadi kalau orang tanya, kadang-kadang di sosial media suka gitu, Pak, Kak Michael cara pernafasan gimana? Oh, saya bilang tarik dari hidung keluar dari mulut, kamu sudah bernafas. Saya bilang begitu. Saya gak ngerti teknik apapun itu, saudaraku. Dan saya pernah berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya janji, kalau saya bisa melayani Tuhan dengan suara ini, selama saya hidup saya mau bernyanyi buat Tuhan. 2004, datang ke Jakarta 2006, dan seterusnya saudaraku. 2010 ditawari untuk masuk band, waktu itu sempat ada di RCTI, di Dahsyat segala macam. 2010 bareng sama Chris Patti, saudara. Dan saya keluar lagi, 2012 ada di ajang pencarian bakat ya, Indonesian Idol. Dan sambil pelayanan, sambil nyanyi semuanya. Dan 2014 saya kepikiran untuk mengingat janji saya, kan doa sama Tuhan dulu gitu ya. Tapi saya nggak mau lagi, saudara. Sampai 2015 Tuhan tegur saya dan saya katakan, Tuhan, saya mau tepati janji saya mau bernyanyi buat Tuhan. Saya sempat kerja di kantoran, saudaraku. Dan 2015 saya resign. Artinya menurut manusia, Michael akan hidup dari pelayanan. Kalau Michael pelayanan baru bisa hidup, itu kata manusia, saudara. Pandemi datang 2020. Semua mengalami, saya percaya di tempat ini waktu itu PD Emmanuel ada gak Pak? Gak ada ya, langsung online semua Pak. Jadwal kita pun berantakan. Kita gak bisa pelayanan yang biasanya keluar kota kemana-mana, gak bisa kemana-mana, saudara. Menurut manusia, Michael gak bisa hidup nih. Banyak hamba Tuhan yang telepon saya, Mike gimana nih. Saya cuma memilih untuk menyembah Tuhan dan saya katakan, Tuhan bawa saya ke musim ini bukan untuk ditinggalkan. Saya bersuka cita, dan ada 5 hamba Tuhan besar, kalau saya sebut pasti kenal Bapak Ibu. Hamba Tuhan ini masing-masing telepon saya dan berkata begini, Michael, apapun yang sedang kamu alami, pesan Tuhan satu, hidupmu akan menjadi kesaksian di masa pandemi. Wah, saya katakan amin, 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 dan amin. Tahukah Bapak Ibu Saudara, saya ingat banget tuh cara Tuhan menolong kita itu gak seperti apa yang kita pikirkan. Jujur Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya mengandalkan kekuatan saya mulai WhatsApp Pak, pendeta-pendeta dan pengusaha-pengusaha. Saya broadcast ini, tapi saya pilih orang-orangnya gitu. Mungkin kalau saya kenal Ko Yohan waktu itu saya pasti WhatsApp lah. Saya kirim ayat. Harapannya apa Bapak Ibu? Mereka nanti baca dan balas, gimana kondisinya Michael? Saya akan ceritakan, Bapak tolong ini anak saya, istri saya, bla bla bla. Betul gak? Dari puluhan hamba Tuhan, puluhan pengusaha, pejabat, orang-orang penting. Kira-kira ada yang balas gak Bapak Ibu? Halo? Ada yang balas gak? Banyak. Tapi balasnya cuman that's it. Satu pun gak ada yang nanya kabar saya. Tuhan tegur saya bukan dengan cara. Tahukah saudara caranya gimana? Ini kan akan ditayangkan kalau gak salah ya. Saya gak boleh sebutkan detail karena masuk sosmed. Bapak Ibu, rekening istri saya gak ada yang tahu. Karena itu cuma keluarga doang. Rekening saya banyak yang tahu, sering pelayanan saudara. Tahukah saudara cara Tuhan menyelamatkan kami, menolong kami? Saya gak akan pernah lupa 29 Maret. 20 Maret pandemi datang di Indonesia, 24, 25 kalau gak salah mulai lockdown. 29 Maret masuk sejumlah uang ke rekening istri saya. Bingung saudara, kami cek dari mana, banyak banget itu saudaraku. Waduh dari mana nih gitu. Apa yang saya dan istri saya lakukan? Takutnya ini salah kirim, salah transfer, ayo kita doa dulu. Kami berdoa, Tuhan siapapun yang salah kirim. Karena kami cek di mutasi m-bankingnya cuma ada tulisan CR, gak ada nama sama sekali. Kami katakan kalau mereka salah kirim, siapapun mereka Tuhan, kalau sakit Tuhan sembuhkan, kalau bermasalah Tuhan tolong, gitu saudara. Kami pergi ke bank. Kalau Bapak Ibu Saudara dapat uang tiba-tiba di rekening, diapain? Ke bank gak melapor atau langsung pindahin ke rekening lain jangan sampai ketahuan? Saya dan istri kami pergi ke bank pakai masker waktu itu, menjaga jarak waktu itu. Permisi Mbak, ya kata orang banknya. Ngapain Pak? Mbak, ini saya bingung, ada masuk uang ke rekening istri saya. Banyak. Loh bukannya harusnya senang Pak dapat uang?
Ya masalahnya saya nggak tahu dari mana, boleh tolong dicek nggak siapa pengirimnya. Takutnya salah kirim karena ini banyak banget dan nggak ada yang tahu rekening istri saya ngomong begitu. Diperiksa semuanya dan berkata, Pak ini setor tunai Pak. Nggak ada namanya tapi ada lokasinya. Dari mana? Dari Jambi. Kami nggak punya teman, nggak punya kenalan di Jambi saudara. Terus gimana nih? Mau dibalikin apa gimana? Loh kan nggak ada komplainan. Dibuatlah surat pernyataan selama 1 minggu ke depan. Kalau ada yang hubungi pihak bank, menyatakan salah transfer atau uangnya hilang, sejumlah yang itu Pak, maka akan dikembalikan. Oke, tanda tangan saudara. Besoknya Pak bangun, kan harap-harap cemas. Saya katakan istri saya, cek dulu ada nggak? Masih ada Bapak Ibu. Hari kedua masih ada, sampai hari ke-7 nggak berkurang, ada terus. Kami pergi ke bank dan berkata, Mbak ini surat pernyataannya gimana nih? Tanda tangan, itu menjadi milik ibu karena istri saya rekeningnya. Apa yang terjadi saudara? 29 April jumlah yang sama masuk ke rekening istri saya. 29 Mei masuk jumlah yang sama ke rekening istri saya. 29 Juni masuk jumlah yang sama dan itu banyak banget. 29 Juli masih masuk. Tapi waktu itu saudaraku saya udah mulai pelayanan, udah mulai new normal. Yang pakai rapid test ambil darah Pak kalau mau keluar kota gitu ya. Tapi kan gak banyak walaupun ibadah masih online tapi kita udah mulai diundang. Masuk 29 Juli ke rekening istri saya. Agustus mulai full pelayanan. Berhenti Pak. Saya sampai ngomong sama istri saya, mending kita di rumah terus ya. But no. Tuhan ingatkan saya, kamu lihat kan, hidupmu gak bergantung sama jadwal pelayanan. Hidupmu bergantung sama kasih karuniaku. Selama ada Tuhan yang menyertai, semua yang terbaik Tuhan siapkan dalam hidup kita. Bahkan dari hal terkecil pun Bapak Ibu Saudara jangan pernah pikir, oh Tuhan hanya mengerjakan yang spektakuler, yang besar-besar aja. No. Hal terkecil tahukah Bapak Ibu Saudara? Saya itu kan menikah 2017. Saya sudah menikah walaupun saya lihat wajah-wajah orang tua banyak yang kecewa. Kayaknya mau dijodohin sama anaknya. Kayaknya. Nah, saya bercanda saudara. Saya menikah 2017 dan tahu apa yang terjadi saudaraku? Istri saya orang Manado ya. Waktu pandemi itu saudara saya katakan, aduh pengen nikah. Ada orang Manado gak di sini? Aku panggil kok Yohan ternyata orang Manado ya. Aku panggil kok iya gitu lagi dari tadi ya. Dia kan orang Manado istri saya. Tuna bakar rica yang pedes banget. Saya ngomong, sayang pengen makan tuna bakar nih. Oh ya udah. Kebetulan kita berdua suka masak saudara. Kita sempat punya restoran dulu. Terus istri saya bilang gini, ya udah besok kita beli ikan tuna, kita bakar ya. Oke. Saya pagi-pagi mau ke pasar saudaraku. Ada ojek di depan rumah. Permisi Pak. Iya atas nama Pak Michael. Iya. Ada kiriman Pak, dikirim plastik hitam. Dari mana? Gak ada nama, hanya ada nomor telepon. Oh saya cek di nomor telepon saya, di kontak saya gak ada Bapak Ibu. Pas saya buka di meja makan, tuna bakar rica. Belum, ntar dulu semangat banget. Bagi manusia itu kan berkata, wah what a coincidence, cuma kebetulan aja kali. But let me tell you dalam Tuhan itu gak ada yang kebetulan. Semua ada dalam rancangan dan rencananya Tuhan. Tahu Bapak Ibu Saudara saya belum makan ikan tunanya ini seorang hamba Tuhan, worshipper, KEK Daily. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar di telepon saya. Michael pakai bahasa Manado dia nanya saya, udah sampai belum ikannya? Oh udah Kak, ini dari KEK, iya. Puji Tuhan KEK, saya ngomong gitu. Semalam aku baru ngomong pengen makan tuna bakar rica dan KEK kirim. KEK berkata dari seberang, Michael kamu tahu gak? Itu pasti rencana Tuhan. Loh kenapa? Dia cerita, dia punya tante di BSD, kami tinggal di Tangerang saudara. Dia punya tante di BSD punya catering. Dan dia minta tolong sama tantenya, tante tolong masak babi rica, kirim ke rumahnya Michael ya. Michael itu paling suka babi rica. Saya ulang ya Bapak Ibu, Michael paling suka babi rica. Pak Fauzi mau diulang lagi gak? Just kidding. Michael paling suka babi rica, oke. Si tante ini pergi ke pasar BSD. Tahu apa yang terjadi? Dia berkata, ini gak pernah terjadi dalam hidup saya selama saya punya catering. Dia pergi ke pasar hari itu dan 3 penjual daging babi yang biasa dia pergi, 3-3-nya tutup hari itu saudara. Dia berpikir mau beli ayam aja, bikin ayam rica, yang penting ada ricanya, Michael pasti sukalah gitu. Pas dia mau ke bagian penjualan ayam, dia lewat pembagian ikan. Dan tante ini kesaksian dia bilang begini, jelas banget di hati saya, jangan beli ayam, beli ikan tuna, kamu bakar, kirim ke Michael. Dan dia beli tuna, dia bakar, jadilah tuna bakar rica. Sekarang baru boleh tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan ingatkan saya, kamu lihat
Hal sekecil ini pun aku bisa lakukan dalam hidupmu. Hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Untuk beli susu masih ada duit Bapak Ibu Saudara. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, selama masa pandemi waktu itu, selama masa lockdown, 1 rupiah pun kami gak keluar duit beli susu. Kenapa? Saya lagi pergi di depan rumah kami ada supermarket saudaraku, saya dan anak saya yang perempuan nomor 1. Saya selalu ajak dia untuk berdoa, minta apapun sama Tuhan ya gitu. Orang Batak bilangnya boru ya. Dia masih umur 2 tahun, saya bilang Boyu amin amin, doa kita mau beli susu di supermarket. Kami udah di parking lot, kami udah di parkiran saudara. Dia berdoa sesimpel ini, Tuhan Yesus Boyu mau beli susu berkati amin. Keluar dari mobil belum masuk supermarket saudara, dapat telepon dari Surabaya. Michael lagi di mana? Lagi di Jakarta C. Kirim alamat kamu dong, teman saya mau naik mobil dari Surabaya ke Jakarta. Karena waktu itu pesawat belum bisa saudara. Dia naik mobil, saya mau titip susu buat anak kamu. Saya pikir wah, saya gak ada posting pak di sosmed. Aduh anak saya bapak ibu butuh susu, gak ada. Saya gak kasih tahu siapapun. Tapi Tuhan tahu. Dan saya katakan oke C. Dia gak nanya susu anak kamu apa, umur gak nanya. Saya juga kan gak enak mau sebut mereknya ini ya C ya, gak enak karena udah dikasih kan. Tiba di rumah 1 dus gede banget, saya ingat banget gede banget. Saya sampai bagi-bagi ke teman-teman pelayan yang main musik, yang penyanyi yang waktu itu gak bisa pelayanan saudara. Susunya itu persis seperti apa yang anak saya minum. Kalau bukan Tuhan gak mungkin terjadi. Tuhan katakan lagi, kamu lihat kan sekecil apapun dalam hidupmu ada aku yang pegang kendali. Jangan pernah takut saudara, kita berjalan bersama dengan Tuhan yang hebat. Kita berjalan bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Lagu Ku Percaya Janjimu Ajaib adalah lagu kemenangan saya bersama dengan Tuhan. Orang berpikir lagu ini sembarang lagu itu aja. Tapi saya mau kasih tahuin lagu kemenangan saya. Lirik dalam lagu ini, Ku Percaya Janjimu Ajaib. Lagu ini ada dalam masa-masa belum melihat janji Tuhan. Belum melihat pertolongan dari Tuhan. Belum melihat mujizat. Tapi dalam masa-masa itu tetap saya berkata, aku percaya aku punya Tuhan yang ajaib. Tak akan ku takut, lirik dalam lagu ini, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Lagu ini ada dalam masa-masa takut saudara. Saya menikah tahun 2017, waktu kami menikah kami divonis gak bisa punya anak. Orang-orang berkata semuanya dan dokter teman saya berkata, Michael it's impossible, gak mungkin, gak akan pernah mungkin kamu bisa punya anak. Situasi yang gak baik saudara. Saya dengar itu, aduh ngeri banget ya. Saya harusnya punya kesempatan untuk berkata, Tuhan bukankah saya sudah melayani Tuhan. Lagu-lagu saya diberkati Tuhan kepada banyak orang, mengalami berkat dan kuasa Tuhan. Harusnya kan saya mengalami pertolongan Tuhan dong. Ada yang mungkin Bapak Ibu Saudara sudah dengar kesaksiannya cukup viral waktu itu. Ada yang meninggal, dibangkitkan Tuhan di Sulawesi saudara. Ada orang yang begini, banyak banget yang mengalami pertolongan Tuhan. Harusnya saya bisa ngomong, Tuhan mereka ditolong Tuhan, masa saya yang punya lagu gak ditolong Tuhan. Tapi enggak saudara. I chose to worship. Kami memilih untuk menyembah Tuhan. One day kalau ketemu istri saya bisa tanya, sekalipun kami gak pernah berdoa, Tuhan tolong kasih anak, Tuhan gak pernah. Apa yang kami lakukan? Tuhan terima kasih untuk janjimu yang ajaib. Terima kasih untuk pertolonganmu yang ajaib. Terima kasih untuk anak yang sehat, anak yang diberkati Tuhan, anak yang luar biasa. Jangankan anak, hamil pun gak bisa kata dokter. Saudara kami berdoa sama Tuhan. Ketika manusia berkata gak mungkin bisa punya anak. Hari ini Tuhan kasih 2 anak dalam keluarga kami. Bukankah Tuhan kita Tuhan yang ajaib? Orang berkata gak mungkin, Tuhan berkata semuanya mungkin. Hidup kita gak ditentukan sama apa kata manusia. Hidup kita ditentukan sama apa kata firman Tuhan. Hari ini apapun kata manusia, apapun mungkin vonis dokter yang Bapak Ibu Saudara hadapi, percayalah. Salahkah vonis dokter? Gak salah. Tapi kita percaya di atas vonis dokter ada kuasa Tuhan yang terlebih besar. Dan saya rindu mengajak kita menyembah Tuhan sebentar lewat lagu ini Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita alami hari ini, percaya satu hal, kita punya Tuhan yang ajaib. Salam kiri kananmu katakan selamat mengalami janji Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu
Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Apapun yang kita alami malam hari ini saudaraku, mari sembah Tuhan bersama-sama nyatakan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah di dalam-Mu, di dalam kekuatan hanya Kau segalanya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, amin. Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir di dalam hidupku. Ku berserah di dalam kekuatan Yesus. Kau segala-galanya bagi kami. Mari yang percayakan janji Tuhan, angkat tangan saudara bersama-sama katakan. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Bapak Ibu Saudara, kemanapun Tuhan bawa saya melayani Tuhan, saya kesaksian menceritakan bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan dan pengalaman saya boleh mengalami ketika saya divonis gak bisa punya anak, dan Tuhan kasih anak dalam keluarga kami. Dalam kesaksian saya saudaraku, kami catat saudara, saya tahu ada banyak mungkin di luar sana. Tapi ketika pelayanan selesai ibadah, ada yang datang dan berkata, Pak Michael please pray for us, tolong doakan kami. Kami juga pengen punya keturunan. Ada yang menikah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Bahkan ada seorang hamba Tuhan di Surabaya, gerejanya besar, 13 tahun menikah gak bisa punya anak saudara. Waktu mereka dengar kesaksian itu, mereka berkata, kalau Michael bisa ditolong Tuhan, kami juga pasti mengalami pertolongan yang sama. Dari puluhan pasangan suami istri, kami catat satu persatu saudara. Kalau saya nggak salah ingat 84 atau 85 pasangan suami istri.
Hari ini ada 63 pasangan dari 80-an itu saudara, yang hubungi kami dan berkata, Kak Michael terima kasih. Hari ini kami sudah mengalami janji Tuhan. Dokter berkata mandul, hari ini mereka bisa punya anak. Dokter berkata gak akan pernah bisa, Tuhan berkata semuanya bisa. Beberapa waktu yang lalu saya pelayanan di Sulawesi saudaraku, di Palu. Pas lagi pelayanan di Palu saya minta tolong hari besoknya saya katakan tolong dong saya dibawa ke tempat gempa dan likuifaksi beberapa waktu lalu. Saya dibawa saudara, saya lihat situasinya dan hamba Tuhan ini berkata, Pak Michael tahu gak ini dulu, gedung ini dulu di sana belum semua berubah saudara. Dan masih banyak ribuan orang tertimbun di dalam gak bisa diambil lagi. Saya foto-foto sebentar, ketika foto-foto saya dihampiri seorang perempuan dalam keadaan hamil besar. Dan dia berkata, Kak Michael Panjaitan ya? Iya. Boleh foto gak Kak? Oh boleh, kita foto sebentar. Setelah saya foto dia nangis Bapak Ibu. Dia nangis sambil dia pegang perutnya. Dan dia berkata gini, Kak Michael masih ingat saya enggak? Oh saya kan ngeri Bapak Ibu, perempuan hamil nangis masih ingat saya enggak? Saya bilang, saya enggak ingat. Terus pendetanya nanya, curiga juga kan saudara, siapa Pak? Saya enggak tahu Pak. Lalu dia berkata, Kak Michael yang doain saya beberapa waktu lalu. Puji Tuhan didoain gitu ya. Kenapa? Wanita ini bukan orang Kristen. Dan saya sudah izin, saya sempat posting sosial media juga saudara. Dia bukan orang Kristen, dia agama seberang. Menikah 5 tahun, gak bisa punya anak. Waktu itu 25 Desember, mertuanya datang, ipar-iparnya datang ke rumah. Dia lagi di kamar, lagi beres-beres baju katanya. Lalu mertuanya datang, iparnya datang dan teriak-teriak kepada suaminya. Mana istri kamu? Dia sebutkan namanya. Mana istri kamu? Panggil dia sekarang. Kamu talak dia. Kita ceraikan dia hari ini. Kita cari istri yang baru buat kamu supaya kamu bisa punya anak. Dia takut saudara, dia dengar di kamar dia gak mau diceraikan. Kalau dia keluar dia pasti diceraikan. Dia bingung, dia pikir gimana caranya. Dia lihat jendela saudara, dia lompat dari jendela. Dia kabur. Dia lari dan dia berpikir kemanapun aku lari suamiku akan lihat. Palu kan gak gede-gede banget. Dia akan tahu saya di mana. Dia lagi lewat capek saudaraku. Berhenti istirahat di depan gereja. Dan dia lihat ini rame-rame. Ada acara Natal saudara 25 Desember. Dia masuk ke dalam karena dia pikir saya kan bukan orang Kristen. Suamiku gak mungkin cari aku di gereja. Dia sembunyi di gereja saudara. Ketika dia masuk, saya lagi pelayanan, saya lagi kesaksian bagaimana Tuhan menolong kami. Dokter bilang gak bisa punya anak, Tuhan kasih anak. Wah, dia berpikir pas banget nih. Di akhir dari kesaksian itu altar call Bapak Ibu. Kita doa semuanya dan dia berkata saya maju ke depan. Saya cuma berkata begini, Tuhan, sambil setelah didoakan dia ke kursinya dia berkata begini. Dia gak manggil Yesus, dia cuma bilang begini, Tuhan kalau memang benar seperti yang dia katakan. Dia gak tahu Michael Panjaitan saudara, dia bukan orang Kristen. Dia bilang kalau benar seperti yang dia katakan, tunjukkan kuasamu. Tapi dia kesaksian setelah didoakan itu benar-benar teduh banget Kak, benar-benar damai banget. Saya gak tahu itu apa tapi damai. Oke. Dia pulang ke rumah gak takut. Dia berpikir kalaupun diceraikan ya sudah saya sejahtera sekali Kak, dia ngomong. Sampai di rumah siang saudaraku, mertuanya lagi siapin makan siang dan dia berkata begini, kamu dari mana aja? Senyum kayak gak ada masalah apa-apa. Kamu dari mana aja? Oh dari luar. Ayo makan. Pikirannya dia begini, pasti diajak makan dulu habis makan diceraikan. Dia lalu berkata, oke, sebentar ya, dia ngomong ke mertuanya. Saya masuk ke kamar ganti baju. Untuk pertama kalinya dia berlutut dan pertama kalinya dia memanggil Yesus. Dia berkata, Yesus, kalau kau kasih aku anak, kalau kau kasih aku mujizat, aku akan menyembah engkau seumur hidupku. Mereka makan gak ada terjadi apa-apa dan dia bingung kenapa gak ada ngomong perceraian. Beberapa bulan kemudian dia mengandung saudara. Dan waktu kami ketemu dia berkata, kalau Tuhan izinkan Kak, bulan depan saya akan melahirkan anak pertama ini. Yang membuat saya menangis hari ini bukan cuma saya. Hari ini suami saya, mertua saya, ipar saya, kami semua jadi jemaat di gereja itu. Bukankah Tuhan kita luar biasa saudara? Bukan soal lagunya, bukan karena lagunya, enggak. Bukan karena Michael Panjaitan, enggak. Karena kita punya Tuhan yang ajaib. Kalau orang di luar sana ditolong Tuhan. Kalau orang yang gak kenal Tuhan aja ditolong Tuhan. Hari ini kita punya Tuhan yang sama. Mungkin pergumulan Bapak Ibu Saudara bukan anak. Kalau mungkin lagi bergumul untuk punya keturunan, Tuhan berkati. Tapi mungkin saudara berkata ada hal lain yang mustahil untuk saya bisa alami. Bukan soal anak, soal apapun, Yesusnya tetap sama.
Di tempat di mana engkau duduk hari ini Bapak Ibu Saudara, bolehkah engkau mengangkat kedua tangan? Kita rindu sesuatu yang ajaib Tuhan kerjakan. Yang tidak mungkin, semuanya mungkin dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku percaya janjimu ajaib. Ku percaya janjimu dalam hidupku, dalam kehidupan kami berserah di dalam-Mu, katakan sama Yesus, hanya Kau segala-galanya, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu selalu ajaib dalam hidupku. Atas setiap tangan-tangan yang terangkat, janji Tuhan digenapi. Dengan iman katakan, ku percaya. Ku percaya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ketika kita menyatakan apa yang kita percaya, digenapilah atas setiap kita, saudara. Ada satu kesaksian ya, terakhir ya Pak ya. Enggak terakhir banget lah. Besok kalau nggak boleh diumumkan nggak besok ya Pak? Besok itu kalau Tuhan izinkan, karena waktu kita nggak keburu nih. Kalau Tuhan izinkan saya akan kesaksian bagaimana beberapa waktu yang lalu istri saya divonis dokter meninggal di meja operasi. Anak saya yang kedua, manusia berkata nggak bisa punya anak, Tuhan kasih 2 anak dalam keluarga kami. Dan kelahirannya ajaib. Dalam waktu dekat ini akan ada lagu baru juga yang dirilis. Apa yang saya nyanyikan waktu saya harus tanda tangan di rumah sakit yang menyatakan tidak akan menuntut rumah sakit kalau istri saya meninggal, kalau anak saya meninggal, karena risiko tinggi. Dokter berkata di atas 85% istri saya akan meninggal, di atas 85% akan terjadi pendarahan otak dan anak kamu tidak akan tertolong. Itu kata dokter waktu itu, saudara. Saya memilih untuk berlutut di depan meja kamar operasi, saudara. Orang-orang lewat-lewat saya nggak peduli. I chose to worship. Saya memilih untuk menyembah Tuhan. Saya katakan, Tuhan, lagu baru ini saya katakan, Kau baik, apapun yang terjadi tetap rancanganmu yang terbaik. Apapun yang terjadi nggak pernah aku ragukan janji Tuhan, gitu ya. Dan singkat cerita, saudara, kalau Tuhan izinkan besok saya akan kesaksian itu bagaimana kami mengalami pertolongan Tuhan. Bagaimana beberapa waktu yang lalu saya harusnya sudah meninggal nih Pak. Pesawat kami jatuh. Bukan turbulence. Bukan goyang. Jatuh. Di Manado. Dan karena kuasa dan pertolongan Tuhan kami bisa selamat, kami bisa ditolong Tuhan. Pesawatnya tiba-tiba normal. Saudara. Intinya saudara sampai grup keluar karena kami udah hilang dari, istilah orang hilang dari peredaran ya Pak. Keluarga kami semua udah telepon pihak maskapai. Maskapai berkata kami hilang kontak selama 2 jam. Singkat cerita waktu saya landing, saya nyalakan handphone saya, semua keluarga besar sudah berkata, damailah bersama Bapa di surga, Michael rest in peace, sudah gitu semua. Karena memang menurut manusia kami sudah mati. Tapi Tuhan berkata, dalam detik terakhir pun dia tetap Tuhan yang ajaib. Gak ada kata terlambat dalam Tuhan. Ada satu kesaksian yang menarik sebelum kita menyembah Tuhan hari ini, sebelum kita mengalami kuasa Tuhan. Mungkin boleh ditayangkan? Boleh ditayangin ya? Yang pertama, oke, ya mungkin boleh diputar. Ini seorang anak Tuhan Bapak Ibu Saudara, namanya Stephanie, dan saya udah izin ya. Stephanie ini umur 20-an, 20 something, 20-an, gitulah, masih muda banget. Dia ini sehat sebelumnya Bapak Ibu Saudara. Sambil ditayangin aja, enggak, yang tadi dulu. Ini aja diputar terus boleh? Ya, dia ini tiba-tiba sakit saudaraku. Dan ketika dia sakit badannya membesar, bengkak, kakinya mengecil, tangannya mengecil. Jadi gak bisa jalan. Apa yang dokter katakan? Next ada chat. Next yang ada fotonya boleh? Bukan, yang fotonya. Bukan ini, yang foto dulu. Nah ini, Stephanie ini sakit autoimun. Waktu di Bangka, dia orang Bangka Bapak Ibu Saudara. Waktu di Bangka dia ini didiagnosa seluruh organ tubuhnya, jantungnya, hatinya, dan paru-parunya, ginjalnya semua udah kena. Tubuhnya membengkak, lalu kaki tangan mengecil, gak bisa gerak, mata kabur, gak bisa melihat lagi. Dan ada chat sebenarnya lagi, dikatakan apa? Sudah ditransfusi 54 kantong darah, tapi gak bisa berhasil. Di Bangka dia dibawa ke dokter, dokternya berkata, we give up, kami angkat tangan, menyerah. Gak bisa tertolong lagi, udah terlambat. Kalau kalian mau coba silakan bawa ke Jakarta. Karena lama-kelamaan Stephanie dalam keadaan koma.
video yang tadi boleh ditayangin. Dia koma saudara, karena keluarganya masih pengen Stefani hidup gitu ya, sembuh. Mereka lakukan semua cara, mereka booking pesawat. Iya boleh ditayangin. Dalam keadaan koma, Stefani dibawa ke Jakarta saudara. Dia diangkat, digotong saudaraku dalam keadaan tidak sadar, dibawa supaya diobatin di Jakarta. Sampai di Jakarta Bapak Ibu Saudara, dokter di Jakarta berkata, it's too late, terlambat. Udah gak bisa lagi. Stefani ini masih bisa respon kata dokter. Kamu ngomong apapun dia masih bisa dengar. Jadi kalian temenin aja, bawa aja ke Bangka. Bahkan mereka berkata, bisa gak dibawa ke Singapura? Gak usah capek-capek. Stefani gak akan bisa hidup lagi. Bawa aja pulang ke Bangka, kalian temenin dia selama di Bangka. Kalian ajak ngobrol aja, dia bisa dengar kok gitu ya. Pulang mereka ke Bangka saudara, semua menolak, dokter semua, rumah sakit tolak semua. Dia ingat, ini Stefani selama dia hidup, dia suka banget satu pujian. Kuasamu terlebih besar. Dan dia minta tolong sama bapak gembalanya di Bangka. Pak, kenal Michael enggak? Tahu. Boleh dihubungi enggak Michaelnya? Minta tolong buatkan video nyanyi Kuasamu Terlebih Besar, kirim ke Stefani. Yang menarik adalah ketika orang tuanya berkata, kalaupun Stefani harus meninggal, kalaupun Stefani akhirnya nanti meninggal, dia tetap percaya bahwa dia punya Tuhan yang berkuasa. Dia gak kecewa sama Tuhan. Wih keren banget ya. Harusnya kan pokoknya harus sembuh gitu ya. Dia enggak, orang tuanya berkata kalaupun dia meninggal dia gak kecewa. Dia tetap berkata kuasa Tuhan terlebih besar. Singkat cerita saya kirim video dan saya katakan, hai Stefani, salam kenal. Saya nyanyi sedikit Kuasamu Terlebih Besar. Saya katakan one day hidupmu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kita akan ketemu dalam satu kesempatan yang terbaik dalam waktunya Tuhan dengan caranya Tuhan. Itu bertahun-tahun yang lalu. Januari kemarin saudara, saya itu diundang pelayanan di Bangka, di Natal provinsi ya. Selesai nyanyi, saya dibawa ke ruangan belakang, tiba-tiba dia minta foto. Minta foto dia katakan gini, Kak Michael masih ingat saya enggak? Enggak, saya bilang begitu. Saya Stefani yang Kak Michael doain, yang kakak kirim video. Dokter berkata gak bisa sembuh, hari ini saya sembuh total. Saya bisa melayani Tuhan, saya dipulihkan Tuhan. Manusia berkata gak mungkin, semua dokter menolak. Tapi Tuhan Yesus gak pernah nolak. Bukankah Tuhan kita Tuhan yang ajaib? Saudara, hari ini kau hadir di tempat ini gak secara kebetulan. Hari ini ada rancangan dan kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam hidup saudara. Kesaksian terakhir banget sebelum kita menyembah Tuhan. Waktunya udah habis ya. Boleh dikit lagi ya Pak. Satu kesaksian yang terakhir. Jadi saya pelayanan Bapak Ibu Saudara di Kalimantan. Saya dihubungi untuk pelayanan di Kalimantan, bukan di kotanya saudara, dari Pontianak. Dan pendeta ini berkata begini, Pak Michael dari Pontianak nanti naik mobil 3 jam. Oh oke Pak, dalam pikiran saya 3 jam masih oke lah ya. Lalu saya mendarat di Pontianak, saya dijemput sama pendeta ini. Kami mulai naik mobil saudara. 3 jam kok gak nyampe-nyampe, masih hutan-hutan saudara. 4 jam kok gak nyampe, 5 jam gak nyampe, 6 jam gak, astaga. Saya tiba di desa itu 10 jam. Di situ saya berpikir memang lebih baik percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada omongan manusia. Dia ngomong 3 jam, entah 3 jam dari mana saya gak tahu. 10 jam saudara, kami lewat hutan ya. Yang menariknya adalah di tengah perjalanan itu saudaraku, di hutan itu tiba-tiba ada bau busuk banget. Luar biasa menyengat. Bau busuk luar biasa, saya gak tahu itu apa. Dan saya katakan, Pak, maaf Pak, ini bau apa? Saya teriak gitu. Ini bau busuk, bau apa nih Pak? Gitu. Lalu dia berkata begini, Pak Michael, mohon maaf sebelumnya. Saya gak bisa cium bau apa ini. Loh kenapa Pak? Saya pernah sakit beberapa tahun yang lalu. Well if I'm not mistaken, kalau gak salah itu dari tumor mengarah ke cancer di bagian hidungnya. Jadi cuma 2 pilihan. Kalau kamu tetap biarin, kamu bisa mati. Atau pilihan yang kedua, kita operasi tapi saraf penciuman kamu kita akan cabut selama-lamanya. Kamu gak bisa cium lagi. Dan dia berpikir lebih baik hidup walaupun gak bisa cium. Dan dia berkata, Pak sudah bertahun-tahun saya gak bisa cium apapun. Jadi mau bau, mau wangi, mau apapun saya gak bisa cium lagi. Saya tiba-tiba pegang bapak ini dan saya katakan, Pak suatu saat bisa mencium lagi ya Pak. Dia nangis saudara, kenapa? Dia ngomong begini, belum pernah ada hamba Tuhan atau siapapun yang ngomong itu ke saya. Tapi saya percaya dengan apa yang Pak Michael katakan itu terjadi. Singkat cerita dalam perjalanan itu saudara, itu kan bulan November. Septembernya itu saya ada di Tuban. Di Tuban September saudara. Lagi pelayanan saya kesaksian nih Bapak Ibu. Saya gak bisa punya anak tapi Tuhan kasih anak, belum ceritalah semuanya. Terus doa semua. Pas mau pulang, kan itu di Tuban, saya balik lewat Surabaya menuju Jakarta saudara.
Lagi pulang saya diantarin sama anaknya gembala ini, suami istri saudara. Entah kenapa di hati saya gini, doa buat mereka. Langsung saya katakan begini, bisa berhenti dulu gak? Pas di depan gereja, kita ke pastori dulu boleh, ke rumah ibu gembala ada. Saya izin, tante kita boleh doa dulu sebentar? Oh boleh, kami doa saudara. Lagi doa, saya doain di suami istri ini. Saya kan gak kenal banget ya, saya baru kenal. Dan saya katakan, selamat mengalami janji Tuhan. Saya gak tahu apa yang terjadi dalam hidup mereka. Selamat mengalami janji Tuhan, Tuhan sertai dan Tuhan tolong kalian. Begitu amin, mereka berkata, Kak Michael terima kasih. Kami sedang menanti janji Tuhan. Kami menikah bertahun-tahun gak bisa punya anak. Kak Michael kesaksian tadi malam kami dengar. Dan Kak Michael doain kami, hari ini kami percaya kami mengalami janji Tuhan. Itu di bulan September. Dalam perjalanan kami di tengah hutan itu saudara. Sebelum masuk tengah hutan masih ada sinyal. Masuk chatnya si hamba Tuhan yang di Tuban ini. Anaknya ini ya. WhatsApp, dia chat saya, dia berkata, Kak Michael puji Tuhan. Terima kasih sudah mendoakan kami 2 bulan yang lalu. Sekarang istri saya hamil. Dan saya ceritakan. Lagi baca begini saya kata, wah puji Tuhan. Pendetanya nanya, kenapa Pak Michael? Ini loh Pak, saya cerita. 2 bulan yang lalu kami doa. Dan sekarang dia bilang begini, 2 bulan yang lalu Pak Michael doain kami dan sekarang kami mengalami janji Tuhan. Tiba-tiba pendetanya ngomong apa? Oh gitu ya Pak? Ya, iya. Berarti 2 bulan lagi saya bisa mencium ya Pak? Waduh, dalam hati saya kan gak gitu juga caranya. Saya takut juga kan Bapak Ibu kalau tiba-tiba gak bisa nyium kan saya disalahin. Tapi waktu saya dengar itu lalu di hati saya bilang begini, bukan kami, it's not about you, bukan kamu, tapi aku kata Tuhan. Imannya keren banget. Dan saya katakan, Pak, jadilah sesuai dengan iman Bapak ya. Walaupun hati saya Pak takut kan. 2 bulan lagi tiba-tiba gak bisa nyium saya disalahin. Wong dokter udah operasi, udah cabut semua kok. You know what, itu November. Desember saya ada di Amerika sampai Januari kemarin. Ketika tahun baru saya masih ada di sana, saya dapat chat, mungkin boleh ditayangin chatnya. Bapak Ibu bisa baca gak ya? Jangan salah fokus sama yang kacamata yang ganteng banget ya. Kenapa gak di blur ya? Ini ngomong gini, halo, shalom, apa kabarnya? Masih ingat nubuatnya? Saya sudah bisa cium pas udah 2 bulan sejak dinubuatkan. Terima kasih. Saya masih balas shalom, happy new year Pak, karena tahun baru saudara. Di sana jam 11 malam waktu itu. Luar biasa, wah Tuhan kita luar biasa Pak. Saya katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan semakin kerjakan hal ajaib. Dia berkata begini, kemarin minggu pas turun mimbar langsung bisa cium. Padahal menurut dokter THT gak bakalan bisa. Karena waktu operasi di KL di Kuala Lumpur, sarafnya udah dimatiin sampai ke akar-akarnya. Manusia berkata gak akan pernah bisa. Tuhan kita berkata semuanya bisa. Gak ada kata terlambat dalam Tuhan. Amin saudara. Dan saya berdoa malam hari ini menjadi malam yang berbeda dari malam-malam biasanya. Hari ini setiap kita mengalami pertolongan dan kuasa Tuhan. Kalau saudara berkata it's impossible, it's too late, udah terlalu terlambat, gak akan bisa. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mengalami apa yang dokter katakan udah gak bisa. Stefani divonis gak akan pernah bisa, udah terlambat. Tapi Tuhan berkata gak ada kata terlambat dalam Tuhan. Makanya Raja Daud dalam Mazmur berkata, my very present help in time of need. Pertolonganku yang selalu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu gak pernah terlalu cepat. Gak pernah terlambat juga saudara. Tapi selalu tepat pada waktunya. Hari ini apapun yang kita hadapi, Tuhan berperang bagi saya dan saudara. Selamat mengalami kuasa Tuhan. Selamat mengalami pertolongan Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus.